Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk semua. Selamat pagi Pak Waya yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Denny Limanto dari kelas 11 TKR 1 nomor 34. Berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai sistem pengapian konvensional, sistem pengapian elektronik, sistem pengisian. Yang pertama saya akan mempresentasikan sistem pengapian konvensional dahulu. Sistem pengapian konvensional merupakan sistem pengapian yang membakar campuran udara dan bahan bakar air atau full mixture di dalam ruang bakar mesin pada waktu yang tepat agar mesin dapat menghasilkan efisiensi tenaga maksimal. Campuran udara bahan bakar harus terbakar dan menghasilkan tekanan pembakaran maksimum pada 10 derajat setelah titik mati. Atas atau aftertop decanter ATDC pada praktiknya dengan waktu pembakaran gas bahan bakar yang relatif tetap sekitar 0,003 sekon, yaitu pada saat busi membecikan bunga api sampai gas bahan bakar meledak. Tekanan pembakaran maksimum berubah sesuai putaran mesin dan tekanan integral manifold agar tekanan pembakaran maksimum selalu pada angka 10 atbc beaming. Pengapian harus dibuat lebih awal atau maju saat putaran mesin tinggi dan dibuat lambat mundur saat putaran mesin rendah. Komponen-komponen yang terdapat pada sistem pengapian konvensional yaitu meliputi 1. Baterai sebagai sumber tegangan 12 volt. 2. Push sebagai komponen pengaman apabila arus listrik melebihi spesifikasi. 3. Ignition switch sebagai pemutus dan penghubung sirkuit primer yang menuju ignition coil. 4. Resistor sebagai pembatas arus sirkuit primer untuk mencegah ignition coil terlalu panas. 5. Ignition coil digunakan untuk membesar tegangan primer baterai 12 volt menjadi tegangan sekunder sebesar 2000 sampai 25 volt. Tegangan ini dibangkitkan oleh induksi magnet. 6. Break kontak point disebut juga kontak point platina digunakan untuk memutus dan menghubungkan sirkuit primer agar terjadi induksi magnet pada ignition coil. 7. Kondenser kapasitor mengurangi percikan bunga api pada break point pada saat pembuka agar pemutusan sirkuit primer maksimal. 8. Distributor sebagai pembagi tegangan tinggi ke masing-masing busi spark plug sesuai urutan pengapian firing order
distributor dilengkap Ashwaker sebagai berikut. Vacuum endvander menunjukkan pengapian berdasarkan tekanan iktak manifold. Beban mesin komponen ini bekerja berdasarkan kevakuuman intake manifold. Centrifugal expansion memajukan pengapian berdasarkan putaran mesin. Komponen ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugal dari putaran poros cam distributor. 9. Tension cord adalah kabel tegangan tinggi yang digunakan sebagai penerus tegangan tinggi dari ignio coil. Distributor. Spark plug busi digunakan sebagai pemati bunga api dari tegangan tinggi ignio coil untuk membakar gas bahan bakar di dalam ruang bakar. Pengoperasian sistem pengapian konvensional yang pertama saat ignio switch posisi on, tegangan baterai tegangan primer menuju terminal positif ignio coil melewati fuse ignio switch dan resistor. Tegangan primer masuk ke kumparan primer terminal negatif ignition coil dan kemudian menuju break point dan ground. Yang kedua saat ignio switch posisi start, mesin berputar dan ikut memutar poros cam distributor break point terbuka akibat ditekan oleh poros cam sehingga tegangan primer terputus dengan ground. Saat breaker point terbuka, kondenser menyerap arus primer sehingga meredam percikan api pada break point. Saat tegangan primer terputus, breakpoint terbuka, terjadi induksi magnet pada kumparan sekunder. Karena kumparan sekunder memiliki jumlah lilitan lebih banyak dibandingkan kumparan primer, maka tegangan yang dihasilkan kumparan sekunder jauh lebih besar, sekitar 20-25 kF. Tegangan ini dikenal dengan tegangan sekunder. Tegangan sekunder ini diteruskan dari ignio coil menuju distributor melewati high tension cord. Tegangan sekunder menuju rotor yang berputar bersama poros cam distributor menuju terminal tertutup distributor ke masing-masing spark plug melewati high tension cord. Tegangan sekunder yang sampai di spark plug dipantikan menjadi bunga api untuk membakar gas bahan bakar. Selanjutnya, diagnosis kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Diagnosis kerusakan dilakukan dengan melihat jenis kerusakan yang terjadi. Pada prinsipnya, apabila tidak ada percikan bunga api, berarti tidak ada pemutusan rangkaian primer. Apabila ada percikan api yang kecil, artinya proses pemutusan rangkaian primer tidak sempurna, serta komponen penerus tegangan listrik kondisinya buruk. Apabila percikan bunga api normal, namun mesin sulit tidak bisa hidup, hal ini dapat disebabkan penyetelan
setelan ignion timing dan sudut duel tidak tepat. Memperbaiki sistem pengapian konvensional Volgat prosedur perbaikan start mesin, periksa percikan dari kabel koil apabila ada percikan api. X switch on, periksa tegangan positif B pada terminal positif koil. Apakah ada tegangan? Jika tidak, periksa baterai, kontinuitas push X switch dan konektor wiring harness. Ganti bila perlu, periksa tegangan positif B pada terminal negatif koil. Apakah ada tegangan? Jika tidak, periksa tahanan blush bila ada dan koil. Ganti bila perlu, periksa adakah grounding pada sisi kabel positif kontak poin saat kontak membuka. Apakah kabel positif terjadi grounding? Jika terjadi grounding, perbaiki isolator pada rumah distributor. Ganti kontak poin bila perlu. Jika tidak terjadi grounding, maka setel celah kontak poin sesuai spesifikasi pada manual book. Besar sudut duel 60%, sudut pengapian sama dengan 52 sampai 56 derajat. Setel ignition timing sesuai spesifikasi pada manual book. Start mesin, periksa percikan api pada kontak poin. Percikan pada kontak poin harus kecil. Periksa percikan dari kabel koil. Apakah percikan api pada kabel koil besar? Jika tidak, maka ganti kondenser. Periksa percikan api pada kabel busi. Apakah ada percikan api? Jika tidak, periksa tutup distributor dan rotor. Ganti bila perlu. Lepas busi, periksa percikan api pada elektroda busi. Apakah percikan api besar? Jika tidak ada atau api kecil, ukur tahanan kabel busi serta celah busi. Ganti bila perlu. Pada saat di-start, apakah mesin dapat dihidup dengan mudah? Jika tidak dapat dihidupkan, periksa ignition timing, setel ulang bila diperlukan. Periksa sudut duel, setel ulang kontak poin bila diperlukan. Apakah akselerasi mesin baik? Jika tidak, periksa kerja vakum under fan dan konfigur under fan. Perbaiki, ganti bila perlu. Selanjutnya yaitu A. Memeriksa visual baterai, periksa tegangan dan berat jenis baterai. Baterai cek charger. Ganti baterai bila diperlukan. Periksa, perbaiki kekencangan dan kabel baterai. Push, periksa kapasitas dan kontinuitas push. Sesuaikan kapasitas dan push dengan spesifikasi. Periksa tegangan input push. Pastikan nilai tegangan hampir sama dengan tegangan baterai. Perbaiki wiring atau konektor apabila tegangan drop hilang. Periksa kekencangan dan push terhadap push box. Push box yang kendor akan membuat push mudah meleleh ignition coil switch. Periksa konektor dan wiring ignition switch. Perbaiki, ganti bila perlu. Periksa kontinuitas setiap terminal ignition switch. Apabila tidak ada kontinuitas, ganti ignition switch. B. Periksa ignition coil. Putar ignition switch ke posisi on. Gunakan multimeter set di drain
CF. Pasang lid positif di terminal negatif ignio coil dan lid negatif di ground. Baca hasil pengukuran tegangan. Nilai tegangan harus mendekati tegangan baterai. Apabila tidak ada tegangan, periksa koneksi kabel kontinuitas push, kontinuitas ignio switch, dan kontinuitas resistor. Ganti komponen jika ditemukan rusak. Lepas kabel posisi negatif coil pada konektor sisi distributor. Ukur tegangan pada ujung kabel. Apabila tidak ada tegangan, periksa kontinuitas kabel dan tahanan coil. Ganti jika ditemukan rusak. Pemeriksaan distributor kontak point. Periksa kondisi visual kontak point. Apabila kontak ditemukan terbakar atau miring, ganti kontak point. Putar ignio switch off. Buka kontak point dan beri sekat isolator pada kontak breaker point agar kedua kontak tidak terhubung. Gunakan multimeter set di OHM. Pasang lid di ujung kabel negatif coil dan lid lain di bodi distributor. Pastikan tidak ada grounding. Apabila ada kontinuitas, lepas kontak point. Gunakan multimeter set di OHM dan periksa kontinuitas saat pembukaan dan penutup. Jika ada kerusakan kontak dan kontinuitas saat membuka, ganti breakpoint. Periksa isolator antara baut penghubung kabel dan bodi distributor. Ganti jika rusak distributor kabel. Periksa tutup distributor. Pastikan tidak ada keretakan dan sel perapat tutup tidak rusak. Bersihkan terminal kabel busi pada tutup distributor menggunakan amplas. Periksa pegas dan karbon. Pastikan pegas dapat menekan karbon serta karbon tidak aus. Ganti tutup radiator jika diperlukan. Rotor. Pembersihkan kontak pada rotor menggunakan amplas. Periksa bahwa tidak ada kontinuitas antara kontak rotor dan ground. Ganti rotor jika diperlukan. Centrifugal advance. Gerakan rotor searah jarum jam, kemudian lepas. Apabila rotor kembali ke posisi semula, centrifugal advance masih baik. Vakum advance. Lepas selang vakum di sisi intake manifold. Hisap selang. Pastikan vakum advance dapat menggerakkan brake plat. Apabila brake plat bergerak, vakum advance masih baik. Periksaan ignition cord. Lepas kabel tegangan tinggi coil dan kabel tegangan tinggi busi. Periksa kondisi visual kabel. Gunakan multimeter set di OHM. Ukur resistansi maksimal masing-masing kabel. Resistansi maksimal 2K. Apabila ditemukan resistansi melebihi limit atau kabel terkelupas rusak, ganti kabel tegangan tinggi. Pemeriksaan spark plug. Lepas busi spark plug menggunakan kunci busi atau SST dengan ukuran yang sesuai. Periksa jenis busi. Busi konvensional perlu digigit dan disetel ulang. Busi tipe platinum atau iridium jangan dibersihkan karena akan merusak elektroda.
Periksa kode busi. Pastikan kode busi sesuai spesifikasi pada servis manual book. Kode busi menunjukkan dimensi busi dan heat crank tingkat panas. Fungsi dingin digunakan untuk mesin dengan performa tinggi, sedangkan busi panas untuk mesin standar. Periksa warna dan kondisi elektroda busi. Busi normal kondisinya kering dan berwarna merah bata kecoklatan. Periksa loncatan bunga api pada elektroda busi. Apabila loncatan bunga api baik, pasang busi sesuai momen spesifikasi pada servis manual book. Menyadari sudut dwell. Sudut dwell adalah besar sudut saat kontak point menutup sudut dwell memengaruhi kualitas tegangan induksi yang dihasilkan ignio coil secara empiris. Besar sudut dwell ideal adalah 60% dari sudut pengapian. Menyadari neon timing. Setel timing pengapian dasar putar puple mesin. Tepatkan tanda 5-8 OBTDC. Akses spesifikasi timing pengapian pada servis manual book. Putar ignio switch ke posisi on. Pasang tes lamp pada kabel negatif coil dan ground. Selain menggunakan tes lamp, timing pembukaan kontak point dapat juga dilihat secara visual dari timbulnya percikan api pada kontak point saat distributor digeser. Kendurkan baut pengikat distributor, putar distributor perlahan. Cari titik pertemuan tumit, point, dan ujung cam. Ditandai dengan tes lamp memulai menyala. Kencangkan baut pengikat pada posisi tersebut. Hidupkan mesin pada putaran mesin idle 650-750 rpm. Gunakan timing leak. Lihat tanda timing mark pada puli mesin. Timing mark harus bergerak sesuai putaran mesin sesuai dengan spesifikasi pada servis manual book. Apabila nilai timing tidak sesuai dengan kondisi mesin hidup, gunakan timing leak untuk melihat timing mark putar kontak selektor sampai timing mark sesuai spesifikasi 91. Apabila dengan memutar connect selektor timing mark tetap tidak sesuai, kendurkan baut pengikat distributor. Geser distributor sampai timing mark sesuai spesifikasi. Semua itu merupakan materi mengenai sistem pengapian konvensional. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik pada sistem pengapian konvensional sistem bekerja secara manual dengan menggunakan kontak platina sebagai pemutus arus listrik, sedangkan pada sistem pengapian elektronik semua komponen telah bekerja secara elektronik dan otomatis untuk memutuskan arus primer. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan timing yang tepat dan kemampuan pengapian yang baik pada setiap putaran dan kondisi mesin. Komponen sistem pengapian elektronik ECM Ignition Control Module atau ECM atau ECU berfungsi menentukan ignio timing dan sudut dwell yang paling ideal sesuai kondisi mesin kendaraan. Ignio coil AC terdiri dari kumparan, pembangkit tegangan, dan igniter sebagai pemutus arus primer. Ignio coil AC berfungsi memutuskan dan menghubungkan arus primer sesuai sinyal bekerja ACM.
Spark plug. Busi spark plug berfungsi memecikan bunga api untuk membakar gas bahan bakar di ruang bakar. Spark plug untuk sistem pengapian elektronik harus memiliki kode R yang berarti resistensi CMP sensor dan CKP sensor, camshaft composition sensor. Camshaft adalah position sensor. CKPS adalah sensor utama yang mengirim sinyal ke ECM untuk mengidentifikasi langkah kompresi sistem pada silinder tertentu. Jenis sistem pengapian elektronik. Secara umum, sistem pengapian elektronik dibagi 3 jenis, yaitu transitosis, set control ignio, TCI. Tipe TCI menggunakan igniter elektronik untuk menggantikan kontak poin elektronik spark advance. ESA. Tipe ESA telah menggunakan ECM dan sensor untuk mendapatkan ignio timing optimal. Distributed SS atau direct ignio system. Tipe DIS tidak menggunakan distributor karena setiap grup silinder menggunakan ignio coil terdiri mengoperasikan signal input utama ECM. Untuk mengoperasikan sistem pengapian adalah berasal dari cam, CMP sensor dan CKP sensor karena digunakan untuk menentukan ignition timing. CMPS dan CKPS termasuk sensor induktif saat crankshaft dan camshaft berputar, maka rotor sinyal ikut berputar. Karena rotor sinyal berputar, CKPS dan CMPS menghasilkan tegangan karena terjadi perubahan medan elektromagnet antara pick-up coil dan rotor sinyal nek CKPS dan sinyal G CMPS dikirim ke ECM. ECM memprosesnya dengan signal dari sensor lain untuk menentukan ignio timing dan dual angle. ECM mengirim sinyal IGT ke igniter sesuai sinyal dari sensor. Saat ignio on, maka arus kumparan primer akan mengalir ke ground. Apabila ignio off, maka arus kumparan primer akan terputus dan terjadi tegangan induksi pada kumparan sekunder. Ignio coil knock sensor berfungsi mendeteksi adanya gejala knocking detonasi menggelitik pada mesin. Memperbaiki sistem pengapian elektronik. Flowcard prosedur perbaikan busi tidak keluar bunga api. Lakukan spark test pada seluruh busi tiap silinder. Apakah seluruh busi tidak keluar api jika tidak ganti busi pada setiap silinder yang malfungsi? Periksa kontinuitas fuse IG coil. Apakah ada kontinuitas? Jika tidak, maka ganti fuse IG coil dengan kapasitas A sesuai spesifikasi. Periksa tegangan input pada fuse box IG coil. Apakah ada tegangan baterai? Jika tidak, perbaiki wiring dari baterai dan fusible. Periksa tegangan input pada ignio coil. Apakah ada tegangan baterai? Jika tidak muncul, perbaiki wiring diantaranya fuse dan ignio coil. Periksa kerja ignio coil menggunakan
coil tester atau dengan cara mengganti neo coil yang normal. Apakah busi keluar bunga api? Jika tidak mengeluarkan bunga api, maka ganti neo coil dengan yang baru. Periksa registrasi CMP sensor dan CKP sensor beserta wiring dan konektor sensor. Apakah registrasi dan wiring normal? Jika tidak bekerja dengan normal, ganti sensor atau perbaiki wiring dan lain dapat membaca pada manual book. Periksaan spark plug. Periksa kondisi busi sesuai dengan spesifikasi. Apabila kode tidak sesuai, mesin tidak bekerja normal dan akan timbul gangguan mesin dalam jangka waktu dekat. Contoh kode busi NGK KR6A 10. Busi pengapian elektronik harus memiliki kode R. Resistance 10 jalur elektroda sebesar 1 mm.